Wu Zhangkong membawa kelas 5 ke atas, Tang Wulin, Xie Xie dan Gu Yue mengikuti tepat di belakangnya. Sisa siswa di kelas 5 memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah hasil pertandingan sebelumnya, mereka tiba-tiba menjadi lebih percaya pada trio Tang Wulin. Ye Yingrong berjalan sambil tersenyum. "Halo Guru Wu." Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wu Zhangkong. Ye Yingrong benar-benar cantik. Tingginya melebihi 170 cm, sosoknya luar biasa, dan matanya cerah dan penuh semangat. Rambut hijaunya yang panjang dan jarang terlihat diikat dengan kuncir kuda dan, dengan tambahan kulitnya yang cerah, wajah oval, dan mulut ceri, banyak yang akan menganggapnya dapat dipercaya jika mereka diberitahu bahwa dia hanyalah seorang siswa akademi tingkat lanjut. Dia telah bergabung dengan Issei Academy sebagai guru pada usia 23 tahun dan sudah menjadi leluhur jiwa 4 cincin. Bagi Wu Zhangkong, dia menganggap ini luar biasa untuk anak seusianya. "Halo." Wu Zhangkong mengangguk mengakui. "Saya guru yang bertanggung jawab atas kelas 3, Ye Yingrong," katanya, menekankan namanya secara khusus. Ini karena dia yakin bahwa pangeran tampan yang sangat sombong ini tidak tahu siapa dia. Ini adalah pangeran tampan yang legendaris yang tinggal di dunianya sendiri. Di seluruh akademi, tidak jelas berapa banyak nama perempuan yang bisa dia ingat. Wu Zhangkong menjawab dengan satu geraman sebelum tatapannya kembali ke panggung. Xie Xie berdiri di samping dengan mata penuh kekaguman. Hal yang paling membuat Xie Xie iri adalah keangkuhan dingin yang dimiliki Wu Zhangkong tentang dirinya. Kesombongan sedingin es ini bukanlah fasad, melainkan itu bawaan. Jika dia membandingkan dirinya dengan Wu Zhangkong, dia akan dianggap benar-benar kekurangan. Ye Yingrong sama sekali tidak keberatan dengan tanggapan ini. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke kelas 3 dan melambai kepada mereka. Para siswa kelas 3 buru-buru berlari, membentuk garis rapi di depannya. Ye Yingrong berkata kepada kelasnya, "Persahabatan adalah nomor 1, dan kompetisinya adalah nomor 2. Gu Tianri, Gu Tianyu, Gu Tianming, apakah kamu mengerti?" "Ya, Guru Ye." Si kembar 3 berbicara serempak, membuatnya seolah-olah hanya satu orang yang berbicara. Wu Zhangkong melirik mereka. Setelah melihat 3 penampilan mereka yang identik, dia jelas menjadi lebih tertarik pada Ye Yingrong dan kembar 3 ini. Pada saat itu, Direktur Pengajaran Long Hengsu tiba di atas panggung. Pertandingan kedua dari turnamen promosi kelas telah tiba. Kelas 5 kelas 1, apakah masih 3 orang yang sama seperti sebelumnya? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue naik ke atas panggung bersama-sama dan berjalan ke tengah. Ye Yingrong berkata sambil tersenyum rendah hati, "Kalian juga harus pergi sekarang." Si kembar 3 identik naik ke atas panggung. Ketiga bersaudara ini memiliki sifat yang mirip, seperti sosok yang ramping dan mata yang sangat tajam. Karena pemahaman mereka yang dalam satu sama lain, gerakan mereka benar-benar tersinkronisasi saat mereka berjalan di atas panggung. Wu Zhangkong tidak memberikan petunjuk apapun kepada murid-muridnya. Mereka akan bertemu semua jenis lawan di masa depan, dan turnamen promosi kelas dimaksudkan untuk membuat mereka marah. Jika mereka membutuhkan petunjuknya, maka mereka tidak akan bisa berkembang. Trio Tang Wulin berdiri dalam formasi segitiga, dengan Tang Wulin sebagai pelopor sekali lagi. Mereka berdiri tegak dan kokoh seperti gunung. Ketiga Gu bersaudara berdiri dalam barisan, berdampingan. Gu Tianri berada di tengah, dengan Gu Tianyu di kiri dan Gu Tianming di kanan. "Apakah kalian semua siap?" Long Hengsu bertanya seperti biasa. Setelah menerima jawaban dari kedua belah pihak, dia melambaikan tangannya, menyatakan dimulainya pertandingan. Gu bersaudara secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Ketika trio Tang Wulin melihat jiwa bela diri mereka, mereka benar-benar tercengang. Jiwa bela diri ketiga bersaudara ini persis sama, tapi itu bukanlah bagian yang membingungkan. Bagaimanapun, mereka kembar 3. Namun, yang mengherankan adalah bahwa sayap muncul di punggung mereka secara bersamaan, menciptakan pemandangan yang sangat kuat. 3 pasang sayap terbuka secara bersamaan sementara cincin jiwa putih muncul di bawah masing-masing sayap. Ketiga Gu bersaudara terbang bersama-sama, dengan cepat naik ke tempat yang sangat tinggi. Menghadapi pemandangan seperti itu, Long Hengsu tercengang. Terbang jiwa bela diri. Harus dikatakan bahwa jiwa bela diri terbang cukup langka. Dengan fakta tambahan bahwa mereka adalah kembar 3, bahkan jika kekuatan jiwa mereka lemah, atau mereka memiliki jiwa roh yang kurang optimal, mereka pasti harus dikirim ke kelas elit. Sepertinya ada kesalahan selama pendaftaran mereka. Kenyataannya, itu benar-benar kesalahan di pihak akademi.
Gu bersaudara belum mendaftar bersama. Gu Tianri telah mendaftar terlebih dahulu, karena Gu Tianming sakit perut dan Gu Tianming memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan. Selain itu, ada banyak siswa yang mendaftar setiap saat, jadi para guru sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikan si kembar tiga. Selain itu, ketiga bersaudara ini juga pernah mengalami masalah yang mirip dengan Tang Wulin. Situasi keuangan keluarga mereka sangat biasa. Bagaimana mungkin orang tua mereka mampu membelikan mereka 3 jiwa roh pada saat yang sama? Jadi, mereka telah menunda dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai sebelum tanggal pendaftaran mereka. Kemudian mereka bertiga membeli jiwa roh 10 tahun, sehingga memenuhi persyaratan yang dibutuhkan ketiganya untuk mendaftar ke akademi. Kekuatan jiwa mereka hanya di peringkat 11, dan meskipun jiwa bela diri mereka tidak lemah, cincin jiwa mereka terlalu kurang. Karena ini, mereka ditempatkan di kelas 3. Jiwa bela diri Gu bersaudara disebut Skyscraping Battle Eagle. Itu adalah jenis jiwa bela diri tipe burung berkecepatan tinggi. Pencakar langit Battle Eagle adalah sejenis elang kuat yang akan membanjiri lawan-lawannya dengan kecepatannya. Sebagai makhluk jiwa, elang pertempuran pencakar langit mampu terbang hingga ketinggian 3 km. Selain itu, dapat mempertahankan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ketiga bersaudara itu semuanya adalah jiwa master pertempuran sistem agility. Jiwa roh pertama mereka identik, sejenis elang yang disebut Gus Falcon. Kecepatannya sangat cepat, tapi kekuatan serangannya kurang dibandingkan. Itu hanya seukuran telapak tangan seseorang. Ini adalah alasan yang buruk untuk jiwa roh. Jika mereka bisa memilih jiwa roh yang sedikit lebih kuat, kekuatan bertarung mereka akan menjadi beberapa kali lebih tinggi. Saat mereka telah melepaskan jiwa bela diri mereka, sepasang sayap elang abu-abu tumbuh dari punggung mereka dan mereka naik ke udara. Mereka bisa terbang. Bagaimana kita akan menangani ini? Xie memandang ke arah Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin tersenyum tipis. Kami hanya perlu mengalahkan mereka. Gu Yue, bantu aku dengan elemen anginmu. Tang Wulin mengatakan ini pada Gu Yue saat cahaya biru mekar di tangannya. Blue Silver Grace melesat ke arah Xie dan melingkari pinggangnya. Xie berteriak, saya takut ketinggian. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Wulin dengan sedih berkata, aku takut sakit, tapi bukankah kamu masih menusukku kemarin? Tanpa menunggu balasan Xie, dia segera menarik Xie mendekat, melingkarkan tangannya di pinggangnya. Sebuah lampu hijau menyala, menyebabkan tubuh Xie menjadi cerah. Sepertinya berat badannya telah berkurang sedikit. Saat itu juga, dia dikirim terbang seperti awan yang membumbung tinggi melalui kabut. Di luar panggung, Ye Yingrong melihat Tang Wulin memegang Xie. Dia kemudian berputar beberapa kali sebelum meluncurkan Xie ke udara. Dia dilemparkan langsung ke trio itu. Lampu hijau bertahan di tubuh Xie, menyebabkan dia secara tak terduga meluncur lurus ke arah Gu Tianri. Bagaimana dia bisa melempar seseorang begitu tinggi? Ye Yingrong ketakutan, tapi dia segera menenangkan diri. Gu bersaudara memiliki jiwa bela diri terbang dan kembar tiga. Sejak mereka memasuki akademi, dia telah memberikan perhatian khusus untuk melatih ketiga bersaudara ini. Dia telah melatih mereka dalam seni pertempuran udara dan kerja sama. Jika mereka hanya mengirim satu orang ke udara, bukankah ini hanya memberi tiga bersaudara kesempatan untuk mengeroyoknya? Aku akan naik juga, bisik Gu Yue, memberitahu Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan kaget, tetapi Gu Yue sudah memposisikan dirinya di depannya. Tang Wulin menggunakan kedua tangan untuk memegang pinggang Gu Yue, mengangkatnya dan mulai berputar. Dibandingkan dengan Xie, Gu Yue jauh lebih ringan. Pinggangnya sangat kecil sehingga sepertinya dia bisa mengangkatnya dengan satu tangan dan melemparkannya tanpa membutuhkan bantuan elemen anginnya. Gu Yue terbang mengejar Xie. Di atas langit, Gu Tianri dengan tenang memberi isyarat tangan. Menuju Xie yang akan datang, dia menghindari pertempuran langsung dengannya. Dengan kepakan sayapnya, dia menahan momentum ke depan dan berhenti dengan keras di udara. Keuntungan terbesar mereka adalah kemampuan terbang. Mereka tidak takut saat berada di langit. Kesempatan terbaik serangan mereka untuk memiliki dampak yang besar akan menjadi saat Xie mulai jatuh kembali. Ye Yingrong melirik ke samping dan menatap Wu Zhangkong. Adegan di depan mereka hanyalah serangan sembrono oleh siswa kelas 5. Mereka telah terbang ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, menghilangkan keuntungan yang mungkin mereka miliki di darat. Segera, ketiga Gu bersaudara akan menemukan peluang sempurna untuk serangan yang sukses. Dia telah mengamati pertandingan mereka sehari sebelumnya. Dari 3 dari kelas 5,
jiwa bela diri Tang Wulin hanyalah rumput Blue Silver. Meskipun kekuatannya cukup besar, hanya itu dan tidak lebih. Gu Yue tampaknya memiliki kendali atas bumi, jadi mengapa dia di udara? Satu-satunya peserta yang tampaknya menjadi ancaman bagi mereka adalah Xie Xie sebagai master jiwa pertempuran sistem agility, namun dia juga tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Hal wajar yang harus dilakukan saat berkompetisi melawan Flying Soul Master adalah tetap di tanah dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ini karena master jiwa, setelah melepaskan jiwa bela diri mereka, akan terus-menerus menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Penipisan kekuatan jiwa-jiwa guru terbang jauh lebih besar daripada guru jiwa normal. Dengan kesabaran yang cukup, tim kelas 5 akan memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Namun, mereka tampaknya menjadi sembrono saat ini. Serangan tiba-tiba mereka ke udara memberi Gu bersaudara kesempatan untuk mengelilingi mereka di langit. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan mereka terjamin. Namun, di mata Ye Yingrong, Wu Zhangkong tampak sekeren biasanya. Tidak mungkin membaca pikirannya dari ekspresinya yang tidak berubah. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan hasil pertandingan? Gu Tianri mundur saat Xie Xie melaju di udara. Dia mundur ke ketinggian yang melebihi Xie Xie. Tampaknya kekuatan dari lemparan Tang Wulin mulai berkurang, dan Xie Xie akan jatuh. Pada saat ini, kilatan cahaya biru tiba-tiba muncul di bawah kaki Xie Xie. Dengan memutar tubuhnya, kaki Xie Xie mengetuk cahaya biru dan, dengan beberapa energi pinjaman, dia melompat ke arah Gu Tianri seperti anak panah. Perubahan ini terlalu mendadak. Gu Tianri, yang telah menunggu kesempatan yang tepat, tertangkap basah dan membeku. Pertandingan selalu berubah. Jika ada peserta yang bersantai sesaat, itu bisa mengakibatkan mereka kalah dalam pertarungan. Gu Tianyu dan Gu Tianming diposisikan ke samping. Ketika mereka melihat kakak tertua mereka berjuang untuk menghindari lawannya, mereka terbang untuk membantunya. Keduanya mengepakkan sayap mereka dan mengaktifkan keterampilan jiwa pertama mereka. Keterampilan jiwa pertama mereka sama sekali tidak hebat dan tidak memiliki kekuatan ofensif. Itu hanya meningkatkan kecepatan mereka. Gu Yue saat ini setengah jalan di udara. Itu adalah bola esnya yang telah membantu mengubah arah Xie Xie beberapa saat yang lalu. Saat ini, dia melihat Gu Tianyu dan Gu Tianming mencoba memperkuat Gu Tianri dan itu membuatnya mencibir dengan jijik. Dia mengangkat kedua tangan dan dua es dilemparkan ke dua bersaudara Gu. Gu Tianyu dan Gu Tianming keduanya memiliki kendali yang baik atas kemampuan udara mereka. Ketika mereka melihat es, mereka buru-buru mencoba menghindari serangan itu. Lebih banyak es, bagaimanapun, terus terbentuk di tangan Gu Yue dan saat dia melemparkannya, itu meninggalkan saudara-saudara tanpa kesempatan untuk membantu Gu Tianri. Kecepatan Xie Xie cepat. Saat dia terbang di udara, belati naga cahaya miliknya dilepaskan. Sinar cahaya keemasan kemudian ditembakkan. Gu Tianri ingin turun dan menghindari serangannya, tetapi rute pelariannya diblokir oleh pedang naga cahaya ini. Xie Xie saat itu sebelum Gu Tianri, yang berada di ujung akal. Dia mencoba menendang Xie Xie dengan harapan menjatuhkannya. Menjaga pisaunya ke samping, Xie Xie menarik kaki Gu Tianri dengan tangan kirinya. Seperti Fata Morgana, dia melompat dan menepuk kepala Gu Tianri dengan flat belati naga cahaya miliknya. Dia kemudian melangkah ke bahu Gu Tianri dan melompat, terbang di udara seperti burung besar menuju Gu Tianyu, yang tidak jauh dari lokasinya saat ini. Keluar, Gu Tianri. Long Hengsu diposisikan di tanah dan memiliki tampilan pertandingan yang jelas. Dia mengumumkan bahwa Gu Tianri keluar. Beberapa saat yang lalu, jika Xie Xie berniat membunuh, maka tenggorokan Gu Tianri akan dibelah. Gu Tianri tidak dibujuk, tetapi tak lama kemudian dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. 3 bundel cahaya biru muncul di depan Xie Xie. Mengikuti jejak ini, Xie Xie menghubungkan dirinya ke 3 titik tersebut dan, sambil membalik 3 kali di udara, mendekati lokasi Gu Tianyu. Baru sekarang Gu Yue mulai turun dari udara. Tubuhnya berkilau dengan lampu hijau. Agak berbeda bahwa itu memungkinkannya untuk turun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada yang seharusnya terjadi secara alami. Hanya beberapa napas waktu sejak dimulainya pertandingan, namun kemajuan pertandingan telah membuat penontonnya tercengang. Kombinasi luar biasa Gu Yue dan Xie Xie membuatnya tampak seolah-olah mudah bagi mereka untuk bertarung di udara seperti halnya bertarung di darat. Gu bersaudara jelas tidak cocok saat bersaing dengan Xie Xie dari jarak dekat. Gu Tianming, di sisi lain lapangan dari mereka, hanya bisa melihat tanpa daya dengan gigi terkatup. Dengan wajah tiba-tiba, dia mengepakkan sayapnya dan menyerang Gu Yue, yang perlahan turun ke tanah.
Setidaknya dia harus mengalahkan seseorang. Kemudian dia bisa terbang dan menghilangkan kemungkinan diserang lebih jauh. Gu Yue telah menghasilkan 3 bola es saat dia turun, tapi dia tidak terburu-buru. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Gu Tianming. Cahaya biru menyala di pinggangnya. Begitu Gu Tianming mendekatinya, tubuhnya bergeser ke samping dalam sekejap. Sesosok di lantai bergerak dan menangkapnya. Pada saat yang sama, Gu Tianming hanya merasakan pengencangan di pinggangnya sebelum dia menemukan bahwa tubuhnya ditarik ke bawah dari udara. Xie turun dari udara dengan berdiri di atas bahu Gu Tianyu. Dengan belati naga cahaya ditekan ke kepala Gu Tianyu, pemuda itu tidak berani untuk tidak turun. Adapun Gu Tianming, dia ditarik dan dilemparkan oleh pusaran rumput Blue Silver Tang Wulin. Dia pingsan di tanah dalam kekacauan total. Kekalahan total. Mereka bahkan tidak dapat berbicara tentang pertandingan ulang. Kelas 5 kelas 1 menang. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Long Hengsu, mereka jelas memiliki nada keterkejutan. Jika seseorang berbicara tentang kemenangan hari sebelumnya, maka seseorang akan membahas kemampuan individu dari tim kelas 5 kelas 1. Jika seseorang berbicara tentang pertandingan hari ini, maka kerja timlah yang memenangkan pertandingan. Gu bersaudara, yang dianggap lebih baik dalam kerja tim, telah meremehkan lawan mereka dan dengan demikian gagal melepaskan sepenuhnya kemampuan mereka yang sebenarnya sebagai unit kembar 3. Sebaliknya, kelompok 3 orang Tang Wulin justru memenangkan pertandingan dengan memberikan kejutan, silih berganti. Beginilah pertandingan berakhir. Yang lebih mengejutkan adalah tampilan kemampuan elemen es Gu Yue. Bukankah itu elemen tanah di pertandingan sebelumnya? Apakah jiwa bela diri kembar ini? Itu adalah keajaiban di antara keajaiban. Apalagi bila mempertimbangkan keadaan elemen sekitarnya. Hati Long Hengsu penuh dengan penyesalan. Dia telah dibodohi oleh Wu Zhangkong sehingga membiarkan anak ajaib seperti itu memasuki kelas 5. Kali ini, dia akan berada dalam masalah besar karena turnamen promosi kelas ini. Dia tidak jelas apakah kelas 1 akan mampu mencegah mereka untuk menang. Ye Yingrong juga tercengang. Dia telah melatih Gu bersaudara selama beberapa bulan terakhir sekarang dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa si kembar 3 itu praktis serempak ketika di udara. Selain kekuatan serangan mereka yang sedikit lebih lemah, kecepatan, kerja tim, dan kemampuan terbang mereka sempurna dalam membantu mereka mendapatkan keunggulan dalam pertandingan. Tapi ini membuat mereka lengah. Dalam situasi di mana mereka terikat untuk memenangkan pertandingan, lawan mereka mampu menunjukkan koordinasi diam-diam seperti itu. Beberapa bola es Gu Yue dilemparkan pada waktu yang tepat dan memberinya beberapa keuntungan. Xie telah sepenuhnya memanfaatkan kemampuan agility sistem Battle Soul Master, dan ini adalah premis bahwa dia tidak bisa terbang. Dia telah berhasil membuat beberapa transformasi di udara dan meminjam kekuatan dari ketiga bola es itu. Kemampuannya untuk melakukan ini dan kendali atas tubuhnya berada di puncak. Ye Yingrong menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Sambil tersenyum, dia berbalik ke arah Wu Zhangkong dan berkata, "Selamat, Guru Wu. Anda akan berada di kelas 3 sekarang." Petik 2. Wu Zhangkong menjawab dengan lembut, "Itu bukan tujuan saya. Permisi." Saat dia selesai, dia berbelok sedikit ke arah ketiganya meninggalkan panggung dan menyapu mereka sekilas sebelum berjalan ke gedung asrama tanpa kata-kata atau komentar. "Apakah Guru Wu senang dengan kita atau tidak?" Xie dengan curiga menanyakan ini pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat bahu. "Bagaimana saya tahu? Aku menduga kita harus meringkas pertarungannya." Petik 2. Gu Yue mengangguk. "Kita seharusnya tidak menyerang lebih dulu. Sebaliknya, kami bisa menunggu kesempatan. Jika kami tetap di tanah dan mempertahankan posisi itu, mereka harus menyerang kami. Secara alami, mereka kemudian akan mencapai jarak yang membuat kami nyaman untuk menyerang mereka. Begitu mereka turun, mereka tidak akan punya kesempatan. Dengan jiwa bela diri terbang mereka, kami tidak akan memiliki kesempatan jika mereka memutuskan untuk melarikan diri, tetapi untuk pertandingan ini mereka tidak memiliki peluang. Kita seharusnya tidak begitu gegabah lain kali." Petik 2. Xie melihat ke arah Tang Wulin. "Wulin, seperti yang dia katakan, kamu terlalu impulsif. Aku bukan seseorang yang bisa kamu jemput. Aku tidak tahu temperamen seperti apa yang kamu miliki, tapi aku tidak akan tahan dan menahannya." Petik 2. Tang Wulin dengan tulus berkata kepada Gu Yue, "Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi Flying Soul Master, jadi saya benar-benar bertindak impulsif. Maafkan saya." Xie berkata dengan kaget, "Hei, menurutku temperamenmu agak terlalu bagus sekarang. Dia mengkritikmu namun kamu masih dengan mudah meminta maaf." Petik 2.
Gu Yue tertawa. Tidak ada gunanya mencoba membuat celah di antara kita. Jika seseorang menunjukkan kesalahan kecil, akui kesalahan Anda dan ubah. Bahkan jika mereka menunjukkan kesalahan besar, Anda tetap harus menjaga keanggunan pria. Apakah menurut Anda semua orang sama piciknya dengan Anda? Wulin, aku akan mentraktirmu makan malam di jendela pertama malam ini. Hanya sekali makan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Kedengarannya bagus. Bahkan lalat dianggap daging. Ayo pergi, aku sudah lapar. Petik 2. Ye Yingrong memperhatikan ketiganya pergi ke ruang makan, tercengang karena diam. Bahkan jika dia memiliki pengekangan diri yang luar biasa, pada saat itu, mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak di sudut. Pihak lawan sama sekali tidak berfokus pada bagaimana menangani mereka. Sebaliknya, mereka telah menyusun rencana di tempat untuk melawan perwakilan kelasnya. Apa maksudnya ini? Itu berarti semua yang mereka lakukan di atas panggung telah diimprovisasi. Tapi kenapa koordinasi mereka begitu dalam? Dia mengeluarkan komunikator jiwa dari sakunya dan menekan nomor. Segera setelah itu, suara wanita yang murni dan dingin terdengar. Apa itu adik perempuan? Ye Yingrong berkata, kakak, kita kalah. Kamu kalah. Jangan bilang kalau lawannya juga Flying Soul Masters. Petik 2. Ye Yingrong memaksakan tawa pahit dan berkata, tidak sama sekali. Hanya saja koordinasi mereka luar biasa dan tim mereka terdiri dari individu-individu yang luar biasa. Kakak, kamu harus berhati-hati. Kelas 1 Anda mungkin bertemu lawan yang layak kali ini. Para siswa pangeran tampan yang sangat sombong itu tidak mudah ditangani. Anda pasti perlu bersiap. Petik 2. Komunikator jiwa terdiam sesaat sebelum suara yang jelas dan dingin itu kembali dengan ketegasan di belakangnya. Saya sudah menunggu lama untuk hari ini. Saat itu, dia telah mempermalukanku, tapi kali ini aku akan membalas budi. Kakak, kamu, Ye Yingrong tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pembicaraan sebelum saudara perempuannya menutup telepon. Ye Yingrong menghela nafas tak berdaya saat dia berbicara di udara, kamu benar-benar terlalu kompetitif. Dia tidak salah ketika dia menolakmu saat itu, namun kamu sudah menyimpan dendam selama 2 tahun. Petik 2. Setelah makan malam, Xie menyarankan agar mereka keluar dari akademi untuk bermain lagi, tetapi segera ditolak oleh Tang Wulin. Alasannya sederhana, dia ingin berkultivasi sebagai gantinya. Kekuatan jiwa adalah fondasi untuk segalanya. Ini adalah pelajaran pertama dan terpenting yang Wu Zhangkong latih di kepala mereka di kelas teori pertama mereka. Apalagi, tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan diri adalah melalui meditasi terus-menerus. Penolakan Tang Wulin untuk pergi menyebabkan Xie kehilangan semangatnya sendiri untuk keluar dan bermain. Karena itu, dia memutuskan untuk bermeditasi seperti Tang Wulin, melakukan yang terbaik untuk berusaha mendapatkan cincin keduanya. Sayangnya, hanya beberapa saat berlalu sebelum pintu mereka tiba-tiba terbuka. Zhou Zhangqi berlari masuk. Itu tidak bagus. Xie, Wulin, cepat lihat. Sekelompok orang berada di gerbang akademi. Bos mereka tampaknya juga cukup kuat. Dan, mereka memegang foto kalian berdua dan Gu Yue. Mereka memanggil akademi untuk menyerahkan Anda bertiga kepada mereka. Saya khawatir para guru akan segera keluar. Petik 2. Tang Wulin baru saja mulai bermeditasi dan belum sepenuhnya memasuki keadaan meditasi, jadi dia segera membuka matanya begitu dia mendengar kata-kata itu. Duduk di sisi berlawanan, Xie menatapnya sekilas, dan hati mereka berdua menegang. Mungkinkah? Pergilah. Ayo kita lihat. Xie menegakkan punggungnya lalu melompat dari tempat tidurnya. Tang Wulin mengikuti, dan mereka berdua dengan cepat keluar. Begitu mereka meninggalkan asrama, mereka bertemu dengan Gu Yue. Anda telah mendengar? Tang Wulin bertanya pada Gu Yue. Gu Yue mengangguk, tapi ekspresinya tidak terganggu. Seharusnya tentang apa yang terjadi kemarin, kan? Cahaya dingin berkedip di mata Xie. Ayo pergi. Karena itu, dia mulai berjalan menuju gerbang besar akademi sambil menyeret Tang Wulin di belakangnya. Tahan. Tang Wulin dengan berat berkata. Xie dengan marah menjawab, apa yang kita tunggu? Jika orang-orang itu dari kemarin, maka kita akan menghajar mereka lagi. Menindas orang agar membayar biaya perlindungan, namun para pencuri itu masih berani datang ke akademi dan menangis pencuri. Petik 2. Tang Wulin dengan kuat menangkapnya. Xie berusaha untuk berjuang bebas, tetapi kekuatan seperti apa yang dimiliki Tang Wulin? Tang Wulin tegas saat dia berkata, jangan terlalu impulsif. Masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Jangan lupa di mana kita sekarang.
Ini adalah Issea Academy, Akademi Soul Master. Jika mereka masih berani datang ke sini meskipun mengetahui hal ini, maka itu berarti mereka percaya diri dengan dukungan mereka. Kami masih terlalu lemah sekarang. Akan lebih baik jika Anda mencari guru Wu dulu. Petik 2. Saat dia mendengarkan kata-kata Tang Wulin, Xie mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Dia adalah anak yang cerdas, dan tidak lagi memiliki pikiran impulsif setelah dia memahami arti Tang Wulin. Gu Yue mengangguk setuju. Saya mendukung Wulin dalam hal ini. Kita harus mencari guru Wu dulu. Petik 2. Zhou Zhangqi menyela dari belakang, masalah ini menyebabkan gangguan besar. Setidaknya ada 200 orang menunggu di luar gerbang dan mereka semua tampak sangat sombong. Apa yang kalian lakukan? Petik 2. Tang Wulin menjawab, aku akan memberitahumu nanti. Ayo pergi, kita harus menemukan guru Wu dulu. Petik 2. Jadwal Wu Zhangkong sangat ketat. Setelah makan malam, dia akan segera bermeditasi, jadi menemukannya tidaklah sulit sama sekali. Wu Zhangkong, dengan pakaian tradisional Chang Pao putih, membuka pintu. Ketika dia melihat bahwa tamunya adalah trio Tang Wulin, dia dengan dingin bertanya, pertanyaan kultivasi apa yang kamu miliki? Meskipun Xie juga memiliki kesombongan sedingin es dalam dirinya, ketika dia menghadapi Wu Zhangkong dia tidak punya nyali untuk mengatakan apapun. Sebagai gantinya, dia menatap Tang Wulin dengan penuh harap. Tang Wulin berkata, Guru Wu, kami telah menyebabkan beberapa masalah, meskipun dia agak gugup, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan kembali kejadian dari apa yang terjadi malam sebelumnya. Wu Zhangkong selesai mendengarkan dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu dengan dingin berkata, sepertinya kalian benar-benar memiliki suatu kemampuan. Setelah mengatakan ini, dia berjalan. Chang Pao putihnya tampak halus dan ringan, dan bergesekan tertiup angin. Rambutnya juga tergerai dari bahunya dan menari mengikuti angin. Aura duniawi ini membawa sedikit rasa dingin yang murni di dalamnya, membuat orang lain merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Tang Wulin menepuk Xie yang tertegun dan membangunkannya dari pingsan. Ketiganya mengikuti di belakang Wu Zhangkong dan menuju gerbang besar akademi. Di luar gerbang besar Akademi Issea ada kerumunan yang tak tertembus setidaknya 200 orang yang bertampang galak dan kekar yang memegang segala macam senjata. Di antara mereka ada beberapa orang yang memegang perangkat jiwa terlarang federasi. Mengikuti kemajuan teknologi jiwa, perangkat jiwa telah berkembang hingga bahkan orang biasa pun dapat menggunakannya. Jiwa guru masih memiliki posisi yang ditinggikan, tetapi jarak antara mereka dan rakyat jelata telah diperpendek karena teknologi. Bahkan orang biasa bisa mengoperasikan misya jiwa sekarang. Di bawah level tertentu, Soul Masters tidak jauh lebih kuat dari orang biasa dengan perangkat jiwa. Inilah alasan mengapa orang-orang itu berani memblokir pintu masuk Akademi Master Jiwa. Di sisi Akademi Issea, banyak siswa dari divisi menengah dan lanjutan berkerumun di dekat gerbang. Dihadapkan pada pria kekar yang memegang 3 foto, mereka terkejut melihat bahwa itu adalah Tang Wulin, Xie dan Gu Yue. Beberapa pria kekar di depan bahkan membawa tandu, di atasnya terbaring Guang Long terbungkus kain kasa sepenuhnya. Sekelompok orang lain sedang memegang spanduk raksasa yang bertuliskan, pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Hutang harus dibayar, serahkan pelakunya. Petik 2. Untungnya, bagaimanapun, ini masih Akademi Master Jiwa. Meskipun pria kekar ini percaya diri dengan dukungan mereka, mereka tidak berani menyerang Akademi. Pemimpin mereka berdiri dengan tinggi lebih dari 2 meter dan memiliki tubuh yang sangat kokoh. Mirip dengan Guang Long, kepalanya juga dicukur, tetapi dia memiliki beberapa cambang kecil. Dengan penampilannya yang pemberani ini, dia tampak seperti versi Guang Long yang ditingkatkan. Lengan telanjangnya memperlihatkan otot-otot yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Matanya yang suram terus menyapu kerumunan, mencari 3 orang di foto. Orang macam apa kamu, yang berani membuat masalah di depan akademi? Tepat pada saat itu, sebuah suara marah memanggil. Long Hengsui muncul dengan lebih dari 10 guru mengikuti di belakangnya. Setelah melihat orang-orang di luar gerbang, hatinya sedikit menegang. Persis seperti yang dikatakan Tang Wulin. Meskipun mereka tahu ini adalah Akademi Master Jiwa, mereka berani datang karena mereka mendapat dukungan. Nama saya Guang Biao. Yang ditandu adalah adikku. Pria berkepala gundul dengan tubuh kokoh yang dinyatakan dengan dingin. Penampilannya tidak seliar yang lain, tapi suaranya yang suram seperti petir bergema di telinga semua orang. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kultivasi bajingan ini adalah. Murid Long Hengsu berkontraksi saat dia tegang. Dia tiba-tiba teringat nama ini.
Guang Biao, Anda adalah Kapten Brigade Misha City Issea. Guang Biao itu, setiap kota memiliki angkatan bersenjata sendiri. Selain pasukan polisi yang menjaga ketertiban di kota, ada juga kekuatan militer mereka. Kota Issea adalah kota pesisir utama, sehingga federasi telah mengerahkan 500 jiwa Misha di sini untuk membentuk Brigade Misha. Brigade Misha berada di peringkat resimen utama, dan itu hanya peringkat yang lebih rendah daripada kepala eksekutif Issea City. Pada saat yang sama, tidak ada hubungan bawahan antara kedua tingkatan ini. Wajah Long Hengsu segera berubah warna ketika dia mengetahui bahwa sosok yang besar dan tabah ini adalah Guang Biao. Bahkan jika kepala eksekutif kota Issea ada di sini sekarang, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memimpin Guang Biao. Aku tidak datang sebagai Kapten Brigade Misha, tapi hanya sebagai kakak laki-laki dengan adik laki-laki yang terluka parah. Keluarkan pelaku yang menyebabkan ini, perintah Guang Biao dengan dingin. Kepala Guang Biao, saya yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Long Hengsu berbicara dengan nada yang jauh lebih harmonis. Sebenarnya ada 3 anak di foto Anda. Bukankah kakakmu terluka oleh ketiga anak itu? Petik 2. Long Hengsu memiliki pengetahuan yang jelas bahwa Guang Biao bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia adalah seseorang yang memiliki kendali atas Brigade Misha. Ini berarti bahwa semua pria kekar di belakangnya adalah Misha Masters. Meskipun orang biasa juga bisa menjadi guru Misha, ini jarang terlihat. Mayoritas Misha Master adalah Soul Masters. Bahkan jika peringkat mereka tidak tinggi, mereka masih memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan kendali perangkat jiwa yang luar biasa. Di depan orang-orang seperti itu, akademi mereka benar-benar tidak bisa bersaing dengan mereka, belum lagi pihak lain juga bisa memobilisasi Misha. Long Hengsu juga pernah mendengar tentang kehidupan Guang Biao. Kapten adalah sosok legendaris dalam dirinya sendiri. Dia berasal dari keluarga biasa dan kedua orang tuanya telah meninggal ketika dia masih kecil. Mengandalkan bakatnya sendiri, serta kerja kerasnya, ia berhasil mencapai posisinya saat ini pada usia 35. Dengan posisi kapten dan budidaya kekuatan jiwa 6 cincin, ia adalah kaisar jiwa sejati. Pangkat Misha Masternya juga telah mencapai peringkat kaisar. Adapun seluruh akademi Issea, satu-satunya yang memiliki kultivasi kekuatan jiwa kaisar jiwa adalah kesalahpahaman. Anak-anak, kakak saya telah dipukuli dengan sangat parah. Sebagai kakak laki-lakinya, wajar bagiku untuk menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun, itu akan dilakukan di akhir saya. Hentikan omong kosongmu dan serahkan orang-orang ini. Saya telah memberikan wajah yang cukup kepada Issea City dengan menunggu di sini. Jika Anda tidak menyerahkan orang-orang itu dalam 20 menit, maka kami akan pergi dan mencari mereka sendiri. Petik 2. Wajah Long Hengsu menjadi gelap saat dia membentak dan berkata, Kapten Guang Biao, kamu tidak boleh berlebihan. Ini adalah akademi, tempat untuk membina siswa. Manakah dari kelompok Anda yang belum lulus dari akademi? Saya tidak akan menyerahkan orang yang Anda cari. Jika Anda memiliki kemampuan, maka aktifkan Misha Anda dan melangkahi mayat saya. Jika tidak, jangan berpikir untuk mengambil satu langkah pun ke Akademi Issea. Petik 2. Para siswa yang biasanya kritis terhadap cara tegas Direktur Long sekarang merasakan darah mereka mendidih saat mereka menonton adegan ini. Beberapa siswa senior bahkan melangkah maju atas kemauan mereka sendiri dan berdiri di belakang Long Hengsu. Guang Biao tiba-tiba maju selangkah. Ketika kakinya mendarat, suara gemuruh yang dalam terdengar, seolah-olah tanah di bawah seluruh Akademi Issea bergetar darinya. Para siswa yang berdiri di depan bergoyang di tempat dan jatuh. Saya hanya percaya pada kekuatan. Apakah Anda semua mengira siswa Anda akan dapat memblokir saya? Di manakah rasa kebenaran Anda ketika Anda menolak untuk menyerahkan pelaku yang telah melukai saudara saya begitu parah? Saya telah mencoba untuk berbicara alasan dengan Anda, tetapi karena tinju saya lebih besar, saya hanya akan pergi dan menemukan yang saya cari. Saya akan melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikan saya. Petik 2. Pada saat ini, suara sedingin es terdengar dari akademi. Saya paling tidak suka berbicara tentang penalaran. Berbicara dengan tinju kami jauh lebih baik. Petik 2. Para penonton hanya merasakan keburaman di depan mereka saat seseorang muncul di depan Issea Academy. Mengenakan cangpau putih, mata hijau tinta orang itu berbinar saat rambut biru koral jatuh di punggungnya. Udara arogansi mengelilinginya saat dia berdiri di sana, suhu tampaknya menurun beberapa derajat. Perasaan itu paling jelas bagi Guang Biao. Ketika orang ini muncul, momentum kuat yang dia bangun beberapa saat yang lalu telah pecah, seolah-olah itu bertabrakan dengan gletser.
Guru Wu. Itu Guru Wu. Beberapa siswa di sisi Akademi Issea mulai mendukungnya. Kamu siapa? Mata Guang Biao menyipit saat dia mencoba membangun kembali momentumnya. Wu Zhangkong dengan lembut berkata, ketiga siswa yang Anda cari itu adalah murid-murid saya. Jika Anda dapat mengalahkan saya, Anda dapat melanjutkan. Jika tidak, pergilah. Petik 2. Suaranya dingin, tanpa perasaan apapun di baliknya. Dia berbicara seolah-olah kalimatnya adalah fakta yang dinyatakan. Hahaha. Bagus, saya belum pernah bertemu seseorang yang berani berbicara kepada saya dengan cara ini sebelumnya. Anda telah menarik minat saya. Meskipun Guang Biao tersenyum, nyala api menyala di dalam dirinya. Sinar cahaya kuning yang kuat mengalir dari tubuhnya. Kuning, kuning, ungu, 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 ungu. 6 cincin jiwa muncul dari bawahnya. Kaisar jiwa, 6 kaisar jiwa bercincin. Seruan tiba-tiba terdengar di dalam tubuh siswa. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, Guang Biao tumbuh setengah meter dengan baik. Kilau abu-abu logam telah muncul dari dahinya, menyebar ke bahu dan tubuh bagian atas dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah dibungkus oleh lapisan baju besi. Saat ini juga, 3 kelompok cahaya muncul, 2 kuning dan 1 ungu. Kedua lampu kuning itu tampaknya berbentuk kadal dan identik. Adapun cahaya ungu, itu sepertinya ular piton besar. Ungu, jiwa roh 1000 tahun. Tidak ada keraguan bahwa 6 cincin jiwa itu diproduksi oleh ketiga jiwa roh ini. Hanya elit yang bisa memiliki jiwa roh 1000 tahun di dunia Soul Masters. Jiwa bela diri Guang Biao mirip dengan naga lapis baja, tetapi aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada Guang Long, dan itu memberikan perasaan bahwa naga lapis baja ini adalah gunung yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Momentum kuat terbentuk menjadi sesuatu seperti tornado yang menderu ke arah Wu Zhangkong, meledakkan rambut birunya yang panjang. Pada saat ini, semua penonton di lapangan merasakan dingin yang tiba-tiba di tubuh mereka, seolah-olah musim dingin telah turun. Guang Biao telah melihat kilatan cahaya biru pucat. Kemudian kemarahan tornado ini berkurang setengahnya sebelum menghilang. Wu Zhangkong berdiri di tempat yang sama, jubah putihnya terapung, tangan kanannya terangkat ke udara. Pedang panjang biru pucat telah muncul di tangannya. Ujung pedang seperti mata air musim gugur, cahaya pedang mengalir seperti air terjun. Pakaian putih, pedang biru, melayang di udara seperti makhluk abadi. Di dalam tempat pertemuan Akademi Issea, hanya segelintir yang menyaksikan dia bertarung sebelumnya. Dengan demikian, semua penonton memusatkan perhatian mereka pada pedang itu. Lingkaran cahaya muncul dari bawah gagang pedang. Cincin jiwa ini tidak berukuran besar, tetapi berkeliaran di sepanjang tubuh pedang. Namun, warna cincin jiwa inilah yang membuatnya cerah dan menarik perhatian. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam. Ya, 2 cincin jiwa terakhir berwarna hitam. Hitam mewakili 10.000 tahun. Itu memang cincin jiwa 10.000 tahun. Udara tampak hening, langit membeku dengan munculnya pedang ini. Wu Zhangkong berdiri diam di tempat yang sama, tapi momentum kekerasan Guang Biao sebelumnya berubah menjadi batu. 10.000 tahun, cincin jiwa 10.000 tahun, bagaimana mungkin, bagaimana mereka bisa menjadi cincin jiwa 10.000 tahun?